Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi cerita pengalaman saya yang mengalami insiden yang mengakibatkan patah tulang selangka, teman-teman, yang di sebelah kiri. Bahasa kesehatannya itu fraktur klavikula. Jadi tulang selangka ini patah, teman-teman. Waktu patah itu saya bingung, teman-teman, mau di alternatif atau dioperasi ya, teman-teman ya, karena saya punya pengalaman juga nih, tangan saya patah 2 kali waktu SMP dan saya memilih pengobatan alternatif. Alhamdulillah sampai sekarang normal, baik-baik saja. Ini juga 2 kali patah di tempat yang sama, alternatif semua, alhamdulillah baik-baik saja. Jadi keluarga menyarankan untuk yang di awal-awalnya menyarankan yang di fraktur klavikula saya ini, tulang selangka ini dibawa ke alternatif dulu. Jadi waktu yang tukang pengobatan alternatif yang tangan saya patah waktu SMP itu sudah tidak ada lagi, teman-teman, meninggal. Dan yang ini mungkin yang baru dapat informasi dari keluarga juga. Jadi dibawa ke sana di alternatif, dibalut ya, teman-teman, dibalut, harapannya tulang yang patah tadi menyatu kembali. Setelah patah itu yang saya rasakan, teman-teman, pergerakan tangan saya tidak bisa ke atas, sakit, mau ke atas, mau angkat ke atas sakit, mau pegang leher juga nggak bisa. Nah, sekarang kan sudah alhamdulillah ya, mau pegang leher nggak bisa, mau bahu ini terasa masuk begini, teman-teman, menciut ya, pendek sekitar mungkin dengan bahu kanan kiri beda 2-3 cm, teman-teman. Jadi singkat cerita, sudah di alternatif itu sekitar seminggu, saya balik lagi ke sana. Kata tukang alternatif urutnya itu 2 minggu lagi balik ke sini, atau bisa dilepas, katanya nanti 2 minggu balutannya bisa dilepas dan tidak perlu balik lagi, teman-teman. Karena sebenarnya kalau patah tulang itu kan dia akan sembuh sendiri dengan sendirinya, tapi tergantung posisinya seperti apa patahnya itu kan. Jadi setelah 2 minggu saya merasakan, yang saya rasakan, teman-teman, ada keanehan ya, menonjol tulang selangka saya ini, menonjol keluar. Saya pikir ini tidak bisa, baiknya saya harus ronsen. Itu setelah 2 minggu saya memutuskan untuk ronsen, pergi ke dokter ortopedi. Alhamdulillahnya dokter ortopedinya baik, tidak dia menyalahkan kita kenapa baru 2 minggu baru ke dokter, kenapa diurut-urut, kenapa seperti itu, tidak disalahkan. Dia menyarankan untuk ronsen, lalu melihat bagaimana patahnya. Dia juga berkata kalau patahnya nanti tidak terlalu jauh atau cuman krek sedikit dan antar tulang masih menyatu, itu tidak juga dianjurkan untuk operasi. Dan juga bukan juga ujuk-ujuk dokter itu harus ingin operasi ya, teman-teman, tidak seperti itu, tidak seperti yang kita bayangkan, karena nanti pilihan juga ada di tangan kita, teman-teman. Jadi setelah saya ronsen, terlihat bahwasannya patahannya itu, teman-teman, sangat cukup itu ya, cukup ekstrim ya. Jadi tulang itu tidak pada posisinya, teman-teman, seperti ini. Nanti bisa teman-teman lihat di video shot saya sebelumnya, itu ada saya foto ronsennya. Tulangnya itu tidak ketemu sama sekali, yang satu naik ke atas, satu di bawah. Jadi dia tidak ketemu, dan dokter mengatakan ini tidak bisa, harus dioperasi. Saya katakan, Mas, apakah tidak apa-apa, Dok, sudah 2 minggu atau 3 minggu ini baru dioperasi. Kata dokter, insya Allah masih bisa. Oke, jadi disusunlah jadwal operasi. Kalau nggak salah saya operasi tanggal 26 April. Alhamdulillah, yang saya rasakan, saya kan takut ya, teman-teman ya, bagaimana rasa operasi, karena saya nggak pernah operasi sebelumnya. Takut, cemas, bagaimana nanti di operasi seperti apa. Namun jangan takut, teman-teman, karena kalau operasi di atas badan itu bius total. Kalau di bawah, pinggang ke bawah, itu bius setengah, teman-teman. Jadi yang saya alami itu bius total, teman-teman. Begitu saya masuk ruang operasi, semuanya kata dokter sudah siap, lalu saya di scoop, pakai scoop ini, tiba-tiba untuk tidur dan tiba-tiba sudah selesai aja. Kurang lebih operasinya sekitar 2 jam.
Lalu setelah itu dokter visit di hari Senin. Dokter visit di hari Senin, katanya saya disuruh langsung bangun teman-teman, langsung bangun. Jadi setelah operasi itu teman-teman, operasi ini tidak sakit teman-teman. Setelah pasca operasinya itu yang saya rasakan, wow, ternyata seperti ini teman-teman. Tidak ada sebelumnya yang mengatakan pada saya bahwasanya setelah operasinya seperti itu. Lumayan cukup nyemenya teman-teman ya, karena kan kita kita ini kan daging seger ya, sehat. Tiba-tiba dibuka, dibelek, dibedah, tuh di otot-ototnya tuh tarik menarik. Jadi yang saya rasakan tuh setelah operasi kebas semua, kebas. Ini mati rasa teman-teman. Perih luka sama perih yang di dalam itu otot-otot saling tarik menarik, dan juga ada kerasa janggal di sini teman-teman, karena kan dipasang pelat kan, ini bekas jahitannya dipasang pelat, jadi terasa ganjel ya, terasa ganjel. Tapi baiknya rasa tubuh saya yang pundak saya yang menempel ini di ketiak itu sudah tidak terasa teman-teman, karena posisinya sudah dikembalikan, dijauhkan lagi dari yang awalnya begini, yang diluruskan seperti ini teman-teman. Jadi dianya kembali seperti semula lagi, pundak saya terasa jauh, tidak lengket dan tidak menempel dengan ketiak teman-teman. Itu yang awal saya rasakan tuh progresnya, alhamdulillah setelah operasi seperti itu. Kalau sebelumnya kan saya merasakan bau saya masuk dan itu sangat mengganggu teman-teman, tidak enak sekali. Makanya mungkin ada yang kalau didiemin tidak dioperasi, mungkin ada yang pendek sebelah, bakunya masuk sebelah, atau gimana ya, seperti itulah teman-teman ya. Jadi setelah dokter datang, saya disuruh gerak-gerak, harus bergerak katanya, tidak usah pakai seling am, karena kalau menurut pendapat dokter itu dipakein biar kita bergerak teman-teman. Jadi kalau pakai seling am itu dia kaku, kalau nggak pakai seling am mudah-mudahan otot-ototnya cepat beregenerasi dengan kita cepat bergerak. Jadi maksudnya itu biar tidak kaku teman-teman ya. Kalau kita didiemin begini aja kan dia akan kaku. Setelah dokter melakukan visit itu, dia katanya alhamdulillah operasi berjalan lancar, sudah selesai dipasang pen, itu di ronsen lagi, alhamdulillah posisinya pas, saya boleh pulang teman-teman ya. Jadi di rumah setelah 2 hari, setelah 6 hari di rumah, kita akan kontrol lagi kata dokter itu. Nah begitulah teman-teman, jadi yang saya rasakan teman-teman. Setelah saya pulang ke rumah, istirahat di rumah, Asia dengan merasakan sisa-sisa operasi yang saya rasakan, kebas di sini, kebas. Pergerakan juga masih belum luwes, tapi bisa digerakin dan harus digerakin biar nggak kaku. Yang di jahitan ini kerasa perih jahitan karena belum kering ya teman-teman. Yang di dalam itu terasa ototnya tarik menarik sama ganjel karena ada pelat yang dipasang. Juga waktu baring itu kita nggak bisa tidur tuh berbaring terlentang, belum bisa miring kanan miring kiri, itu nggak bisa. Jadi rasanya luar biasa teman-teman, kita harus sabar, dan ya sabar itu sabar dan inilah ya, terima kasih bahwasanya memang ini proses yang harus dijalani. Setelah sekitar 6 hari saya kontrol lagi ke dokternya, kata dokternya alhamdulillah berjalan dengan baik operasinya. Dilihat jahitan luarnya juga tidak ada yang aneh, tidak ada nanah atau tidak ada darah beku yang keluar, tapi belum bisa dibuka jahitannya karena masih basah. Kata dokter itu diulangi lagi, jangan ngangkat berat-berat dulu, jangan bawa motor dulu, kalau mau kerja minimal diantar atau pakai mobil dulu sementara. Setelah 6 hari, di 2 minggu saya balik lagi kontrol di tanggal 15 kemarin. Alhamdulillah sudah bisa dibuka jahitannya. Rasa buka jahitan itu dipotong ya,
dibagi dua, jadi di sini jahitannya buka ke atas satu, ditarik benangnya, yang di bawah ini waktu mau ditarik agak lengket, jadi kerasa lumayan gitu benang yang ditarik. Alhamdulillah kata dokter di minggu kedua itu sudah terlihat ya, saya sudah megang rambut, sudah bisa ya yang sebelumnya saya tidak bisa lakukan, alhamdulillah sudah bisa saya lakukan. Itu sudah sebuah rasa syukur yang saya sangat bersyukur sekali. Tinggal saya menjalani proses fisioterapi di rumah teman-teman, biar kembali fungsi tubuhnya 100%. Jadi itu tadi teman-teman, alhamdulillah ini sudah hari ke-24 setelah operasi. Saya sudah kalau sholat normal itu di seminggu itu saya minta saran ke dokter, boleh nggak sholat dengan gerakan yang normal, karena sebelumnya itu saya sholatnya pakai kursi. Oh boleh kata dokter, sudah boleh sholat normal, walaupun sakit sekali waktu sujud sama ruku itu saya tetap paksakan, karena memang itu juga bagian dari fisioterapi, karena agar otot-otot yang mau tumbuh lagi itu tidak kaku teman-teman. Kalau kita nggak gerakin dan males, nantinya kaku dan nambah sakit lagi ke depannya. Kata dokter juga aman kok, insya Allah aman, karena sudah dipen dan posisi tulangnya itu mudah-mudahan tidak berubah teman-teman. Asal jangan diputer-puter kayak baling-baling gitu aja teman-teman. Kalau udah puter-puter kayak gitu ya mungkin aja bisa kemungkinan lepas lagi pennya. Jadi alhamdulillah sekarang menjalani yang seperti ini. Kalau ada teman-teman di luar sana yang merasakan hal yang sama dengan saya, patah tulang selangkah sebelah kanan sebelah kiri, yang merasakan hal yang janggal, terasa kebas, terasa perih, itu normal dan bagian dari proses penyembuhan teman-teman. Itu tadi ya, itu teman-teman. Jadi kalau ada saudara atau kawan atau teman-teman yang lain yang mengalami seperti saya, patah tulang atau segala macam, itu harus minimal ronsen dulu teman-teman. Jadi kita tuh tahu bahwa seberapa parah patah tulang yang kita rasakan ini kan, seberapa parah patah yang dialami, agar kita bisa menentukan ke depannya mau seperti apa, atau diurut atau dioperasi, alternatif atau dioperasi teman-teman. Dokter juga tidak ujuk-ujuk langsung mau operasi gitu kan, tidak. Kalau dilihatnya patahnya estetik atau cuma retak tapi dia masih nempel tulang satu dengan tulang lainnya, itu kemungkinan tidak dioperasi. Tapi kalau seperti saya kejadiannya itu antar tulang tumpang tindih begini, tidak menyatu sama sekali, dan ada patahan dan serpian-serpian, mau tidak mau kalau mau sembuh, kalau mau aktivitas normal lagi, itu dioperasi teman-teman. Operasi tidak semenakutkan yang kita pikirkan teman-teman, karena di situ kita dibius total, dibius kita tidak merasakan apa yang dia kerjakan, dokter itu kerjakan, tiba-tiba kita sudah sadar dan sudah selesai ya. Tapi setelah operasi itu ya sudah kita merasakan yang namanya senut-senut, aneh, kebas, segala macam. Tapi tidak apa-apa, itu sudah bagian dari proses penyembuhan dan ikhtiar kita. Jadi saran saya seperti itu teman-teman, ronsen dulu untuk menentukan langkah penanganan yang tepat ya. Kita harus sabar ya teman-teman ya, karena Allah sudah bilang dalam Quran di surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan maka akan ada kemudahan. 2 kali Allah mengulangi, setelah kesulitan maka akan ada kemudahan. Insya Allah itu menilai seberapa jauh usaha kita, seberapa jauh sabar kita. Mudah-mudahan teman-teman yang mengalami seperti saya atau patah tulang yang lainnya itu diberi kesabaran, diberi kemudahan sama Allah, biar kita bersabar menghadapi proses penyembuhan, proses sembuh, dan kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin sampai di sini saya teman-teman sharing pengalaman dan berbaginya. Saya juga pengen membagikan pengalaman saya ini. Kalau nanti ada teman-teman yang lain yang sudah lepas pen, tolong kabarin saya teman-teman, karena kata dokter ini kemungkinan di 1 tahun ya nanti dilepas pen ya. Insya Allah nanti saya bikin lagi videonya kalau sudah dilepas pen, apa yang dirasakan, bagaimana
prosesnya nanti saya bikin lagi. Kita jumpa lagi di video ini, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya, mau tanya jawab, nanti kita sambung di kolom komentar saja teman-teman. Mungkin segini saja video kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.